Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Salsabila dengan absen 8 dan saya dari kelas F3. Di sini saya menganalisis jurnal kimia dari Universitas PGRI Palembang. Judul yang saya peroleh adalah pemanfaatan logam tembaga dan seng sebagai sel volta dalam media limbah buah-buahan. Adapun penulisnya yaitu Rudi Setiawan, Andi Arif Setiawan, dan Syaiful Edi. Penerbitnya yaitu Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya dalam kurung Jupiter. Makhluk hidup memerlukan sumber energi untuk menopang keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks kebutuhan energi global, peningkatan kebutuhan masyarakat telah mendorong eksplorasi sumber energi alternatif di tengah keterbatasan bahan bakar fosil. Salah satu energi alternatifnya yaitu biomasa. Biomasa itu sendiri adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba yang menghasilkan energi terbarukan. Nah, dalam penelitian yang sudah saya peroleh ini, mereka menggunakan bahan organik seperti buah-buahan untuk menghasilkan energi listrik melalui prinsip sel volta. Sel volta itu sendiri sama dengan seperti sel galvani, yaitu sebuah sel elektrokimia yang bisa menghasilkan energi listrik yang diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung spontan. Kedua ujung saluran tersebut terdapat reaksi redoks yang konstan, sehingga pertukaran pengangkut muatan dari elektroda ke susunan elektrolit, begitupun sebaliknya, yaitu larutan elektrolit ke elektroda, menyebabkan aliran pembawa muatan dalam rangkaian kedua elektroda. Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan logam tembaga Cu dan seng Zn dengan media limbah buah-buahan seperti tomat, nanas, jeruk, dan pisang dengan tujuan untuk mengukur potensi beda tegangan dan arus listrik yang dihasilkan dari berbagai media limbah buah sehingga memberikan solusi energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah tersebut. Penelitian ini juga dilakukan di dua tempat, yaitu pertama ada di lokasi pengambilan sampel, yaitu pengumpulan limbah organik dari Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Dan yang kedua ada pengukuran arus dan tegangan di Laboratorium Fisika Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di alat ada multitester, blender, beaker gelas ukuran 200 ml, elektroda Cu dan Zn berukuran 5 x 5 cm, kabel, dan penjepit buaya. Adapun di bahan yaitu ada limbah buah-buahan seperti tomat, nanas, jeruk, pisang, dan air aquades. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, limbah yang sudah diambil dari tumpukan sampah kemudian dicuci menggunakan air aquades. Yang kedua, lalu haluskan menggunakan blender, lalu ambil dengan takaran 100 ml. Yang ketiga, kemudian dimasukkan ke dalam beaker gelas ukuran 200 ml. Yang keempat, kemudian dimasukkan ke elektroda tembaga Cu dan seng Zn. Yang kelima, kedua elektroda lalu dihubungkan dengan kabel penghubung elektroda. Yang keenam, lalu hubungan ke multitester, hidupkan multitester tersebut sesuai waktu yang ditentukan, amatilah hasil yang muncul. Yang ketujuh, ulangi langkah selama 6 kali pengulangan. Yang kedelapan, ulangi langkah terhadap sampel limbah buah-buahan yang lain sebelumnya dengan cara yang sama. Yang kesembilan, yang terakhir, lalu lihat hasil pengukuran yang dilakukan menggunakan alat multitester. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari beda potensial atau volt, yang pertama ada tomat 0,99 volt, yang kedua nanas 0,97 volt, yang ketiga ada jeruk 0,97 volt, yang keempat pisang 0,96 volt. Yang diperoleh dari arus listrik atau MA, yang pertama ada tomat 1,41 MA, yang kedua ada jeruk 1,04 MA, yang ketiga ada nanas 1,01 MA, yang keempat ada pisang 0,43 MA. Nah, pada analisis ini menunjukkan perbedaan signifikan pada hasil tegangan dan arus listrik untuk limbah tomat, nanas, dan jeruk. Sementara untuk pisang menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Adapun pembahasan, yang pertama ada tomat menghasilkan tegangan dan arus listrik tertinggi karena memiliki keasaman dan proses fermentasi lebih baik dibandingkan limbah lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi reaksi redoks pada elektroda. Yang kedua ada jeruk dan nanas memberikan hasil tegangan yang sama yaitu 0,97 volt, tetapi memiliki tingkat arus yang sedikit berbeda karena kandungan asam dan proses pembusukan yang stabil. Nah, yang ketiga ada pisang menunjukkan hasil tegangan dan arus terendah disebabkan oleh tingkat keasaman dan pembusukan yang kurang optimal. Adapun kesimpulan yang telah saya ambil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa limbah buah-buahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya limbah tomat yang memiliki potensi terbaik dalam menghasilkan tegangan dan arus listrik dibandingkan limbah nanas, jeruk, dan pisang. Temuan ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam pemanfaatan limbah organik seperti biobaterai yang ramah lingkungan. Sekian dari penyampaian analisis yang saya peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.